Oke, nah setelah ini adalah acara Iya. yang sangat penting karena kita ada apa Kak? Nah, kita akan menyaksikan launching logo GKRI yang disempurnakan. Namun sebelumnya kita bersama-sama akan menyaksikan video. Kami persilakan. Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) adalah sebuah gereja Kristen Protestan di Indonesia yang dirintis dan didirikan sejak tahun 1971 oleh Bapak Pendeta Profesor Dr. S.J. Suciono almarhum. Kebaktian pertama kali GKRI diadakan pada tanggal 12 Desember 1971 di Jakarta Barat. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai tanggal berdirinya GKRI. Pada tanggal 24 Oktober 1972, GKRI telah terdaftar pada Departemen Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan, dengan SK bernomor E-7 angka Romawi /112-1108-72 yang kemudian diperbaharui pada tahun 1988 dengan SK bernomor 128 tertanggal 28 Mei 1988. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan GKRI, maka pada tanggal 3 hingga 6 Oktober 1985 diadakan musyawarah pertama para koordinator GKRI yang ada di wilayah-wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, dan Jawa Timur. Musyawarah yang diselenggarakan di Wisma Bumi Asih Jakarta membuahkan terbentuknya Sinode GKRI yang pelaksanaannya ditangani oleh Majelis Pusat sementara. Dan kemudian pada tanggal 22 hingga 25 Oktober 1986 diadakan sidang pertama Sinode GKRI di Ciawi, Bogor. Salah satu keputusan dari sidang tersebut adalah pembentukan pengurus Sinode GKRI tahun 1986 hingga 1989 dengan ketua terpilih Bapak Pendeta Dr. S.J. Suciono. Dalam berkantor, beberapa kali Majelis Pusat Sinode berpindah tempat. Dan di tahun 2009, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2009, bangunan yang beralamat di Jalan Latu Menten 19, Kota Grogol Permai Blok C31, diresmikan sebagai kantor Majelis Pusat Sinode oleh Bapak Pendeta Dr. S.J. Suciono, yang sekaligus membubuhkan tanda tangannya di atas prasasti sebagai pendiri GKRI. Diikuti oleh Pendeta Subsudiarjo sebagai Ketua Umum Sinode dan Pendeta Moranda Girsang sebagai Sekretaris Umum di kala itu. Pada tahun 2005 dalam sidang Sinode ke-7 GKRI yang mengambil tempat di Hotel Safari Puncak pada tanggal 11 hingga 14 Oktober 2005 dan selanjutnya dalam sidang Sinode ke-10 pada tanggal 12 hingga 15 September 2017 dengan mengambil tempat di Haris Hotel and Residence di Sunset Road, Bali. Logo GKRI mendapat perhatian peserta sidang untuk disempurnakan.
berkenan dengan hal tersebut, malam ini, malam yang bersejarah, bersama mari kita ikuti introduction Ketua Umum Majelis Pusat Sinode GKRI hasil sidang ke-11 untuk periode 2021 hingga 2025. Bapak Pendeta H. Eli Hia. Ya, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Sungguh video yang memberikan informasi yang lengkap ya. Saya sendiri juga yang tadinya belum tahu lengkap sejarahnya jadi tahu lengkap nih. Dan bersama kami udah ada Pak Heli. Dan juga Pak Heli ada yang mau disampaikan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah salah satu momen bersejarah bagi gereja Tuhan, yaitu Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Saudara, pergumulan logo ini sejatinya sejak 2016 dan ini adalah hanya puncak gunung es atau muaranya saja, sebab akarnya adalah ada. Dan tentu kita tahu akarnya adalah tidak lain dan tidak bukan agar kita seluruh insan GKRI mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Saudara-saudara, secara khusus dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan atas karyanya yang agung luar biasa. Perjalanan panjang terhadap pergumulan ini Tuhan campur tangan. Bahkan pada waktu Rakernas pada tahun yang lalu, saya mencoba mengetengahkan sebuah tema yang ekstrim, yaitu revolusi damai Tuhan Yesus. Dengan satu kerinduan bahwa itulah jalan yang kita tempuh agar kita menemukan jalan damai. Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Bahkan sampai menderita pun kala itu kita siap untuk menjalaninya. Tetapi rencana Tuhan lain. Ia buat sedemikian rupa luar biasa. Sejak Februari tahun yang lalu, kita berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum. Dan puji Tuhan 15 September ada hasilnya. Dan sesudah itu kita berjuang untuk mendaftarkannya di Haki, dan Tuhan bekerja ajaib luar biasa. Sehingga dalam pergumulan-pergumulan itu, melihat sejarah yang diketengahkan tadi, bahwa baik di sidang ke-7 maupun di sidang ke-10, peserta sidang memberikan perhatian khusus untuk logo ini agar diperbaharui. Dan MPS periode ini sudah berjuang sedemikian rupa. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus. Baginya segala puji hormat, keagungan dan kemuliaan. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih kepada mitra pelayanan MPS GKRI yang terus menopang, yang terus mendoakan. Terima kasih untuk mitra pelayanan kita dari Sejuta Kasih Ministry. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Memberikan doa untuk kita, memberikan nasihat,
dan tidak meninggalkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Saya mengucapkan terima kasih kepada mitra pelayanan kita dari Desa Indah. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Demikian juga saya berterima kasih kepada Bapak John Situmorang yang setia mendampingi kita, memberikan nasihat hukum hingga tuntas bahkan hingga saat ini. Terima kasih untuk sahabat kita Bapak Marinus Gia, anggota DPR RI sejak belasan tahun, menjadi mitra pelayanan kita. Beliau tidak bisa bersama dengan kita oleh karena di luar kota, dan ia memberikan dukungan penuh dan menyambut baik acara pada malam hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berkenaan dengan logo ini, Majelis Pusat Sinode mengadakan rapat pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Majelis Pertimbangan. Mempertimbangkan bahwa di dalam tata gereja GKRI bab 4 pasal yang ke-10 bahwa lambang GKRI adalah sebagaimana unsur-unsur, ada Alkitab yang terbuka, salib, burung merpati, dua tangan dan sikap terbuka, Markus 16 dan lingkaran. Dan di logo yang lama, beberapa unsur itu tidak memenuhi gambarannya. Sulit kita menemukan burung merpati, sulit kita menemukan dua tangan dengan sikap terbuka, dan Alkitab yang terbuka penuh penafsiran kalau kita melihat gambar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya dengan sangat terharu boleh mengumumkan buat kita pada saat ini tentang logo GKRI yang sudah disempurnakan. Dan sebelumnya saya rindu menyampaikan kepada kita agar kita baik hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta, penginjil, majelis jemaat dan seluruh jemaat GKRI, mari kita mengarahkan pelayanan kita ke depan dalam 3 poin. Pertama adalah panggilan kita adalah pelayanan rohani. Panggilan pelayanan rohani ini kita terima dari Tuhan dan merupakan kehormatan jika Tuhan pakai kita menjadi pelayannya. Ini bukan bisnis, ini bukan partai, tetapi ini adalah pelayanan rohani. Ada amin? Yang kedua adalah mari kita arahkan pelayanan kita pada pelayanan pendamaian. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Pelayanan pendamaian adalah yang dikehendaki Raja Damai. Oleh karena itu mari kita melayani dengan damai. Bahkan jika itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Kalau ribut-ribut, itu bukan GKRI. Kalau buat masalah, GKRI tidak mau melayani. Saya himbau mari kita memohon kepada Tuhan agar kita diberikan kepekaan akan ancaman roh perpecahan, agar kita segera dapat menghardiknya, menengkingnya, mengusirnya dalam nama Yesus. Tuhan mau kita melayani dengan dan dalam damai sejahtera Kristus. Ada amin? Dan yang ketiga, mari kita arahkan pelayanan kita pada pelayanan penginjilan. Firman Tuhan berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pelayanan kita yang kita besarkan adalah kerajaan Tuhan, bukan kerajaan kita, bukan kerajaan keluarga dan kelompok kita, tetapi kerajaannya Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu dengan bangga, sebagai pimpinan Sinode GKRI saya mengumumkan dan kami mempersembahkan logo yang sudah disempurnakan GKRI. Mulai malam ini kita akan menggunakannya.
dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah Alkitab yang terbuka. Kepada rekan-rekan Majelis Pusat Sinode, saya undang boleh datang ke depan mendampingi saya. Karena butuh topangan untuk mengumumkan ini. Kalau sendiri rasanya kurang kuat, tapi kalau ditopang oleh Bapak Ibu yang ada di kiri kanan ini, akan menjadi sangat kuat. Yang mewakili majelis daerah sudah maju? Dan mewakili onsite adalah Ibu Pendeta Esther Rodimpande dari DKI Jakarta, dan ketua-ketua MD sedang mengikuti secara online. Apakah perwakilan dari Majelis Pertimbangan sudah? Pak Bambang, mari Pak Bambang. Berat kalau nggak ada Pak Bambang. Unsur yang pertama kita sudah melihat adalah Alkitab yang terbuka. Unsur yang kedua adalah salib. Saudara, tanpa Alkitab kita nggak punya landasan apa-apa. Dan oleh karena salib Kristus, kita bisa melayani hingga saat ini. Kita dilayakan. Unsur yang ketiga adalah burung merpati, simbol daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing kita, menuntun kita dalam pelayanan. Mari kita peka mendengarkan suara Roh Kudus. Berikutnya adalah dua tangan dengan sikap terbuka. Tandanya bahwa insan GKRI, Gembala Pendeta Penginjil seluruh jemaatnya adalah kuat dan kokoh di dalam doa. Panggilan kita adalah panggilan penginjilan, maka Markus 16 ayat 15 mengingatkan seluruh kita agar melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan semua ini dibungkus dengan lingkaran persekutuan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tiba di momen penting pada malam hari ini. Pada saat hitungan ketiga, Ketum, Sekum, dan Bendum akan menekan tombol sebagai simbol launching dari logo GKRI yang sudah diperbaharui dan disempurnakan. Dan saya ingin meminta dukungan para jemaat sekalian, boleh kita bangkit berdiri. Dan nanti pada saat saya menghitung 3, 2, 1, setelah hitungan ke-1, Sekum, Bendum, dan juga Ketum akan memencet tombolnya dan kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Sudah siap? Kayak pada tegang nih, boleh ketawa, gak usah tegang-tegang banget karena justru ini adalah momen yang menyenangkan, bukan momen yang menegangkan. Jadi sambil kita berikan senyuman, are you ready guys? Semuanya siap? 3, 2, 1, berikan tepuk tangan yang
yang meriah. Ini dia saudara-saudara logo terbaru dari GKRI yang sudah diperbaharui dan disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Ya kita akan lihat, tunggu, ini dia logonya. Sesuai dengan unsur-unsur yang sudah dipercaya oleh GKRI. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari bersama-sama. Luar biasa sekali semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini terjadi hal yang begitu dahsyat dan kita bisa saksikan bersama-sama. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di online bisa menyaksikan bersama-sama kemuliaan bagi Tuhan dan sorak-sorai sekali lagi. Wah, selamat dan kami persilakan untuk Bapak dan Ibu kembali duduk.